어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahidah Luluul Jannah, mahasiswi semester 3 Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan maksud dari video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Shorof yang diampu oleh dosen kami, Bapak Nasiruddin. Pada video kali ini, kita akan membahas sedikit tentang Shorof dan juga salah satu cabang bukunya, yaitu buku Amsilah Tasrifiyah. Shorof itu adalah salah satu cabang ilmu nahwu yang mempelajari perubahan bentuk kata. Nah, Amsilah Tasrifiyah ini adalah buku yang memuat kaidah-kaidah perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Buku ini sangat penting bagi kita atau bagi para pelajar bahasa Arab. Kenapa? Karena dapat membantu mereka untuk memahami perubahan bentuk kata dengan mudah dan cepat. Di dalam buku Amsilah Tasrifiyah ini terdapat berbagai macam kaidah perubahan bentuk kata. Kaidah-kaidah itu dibentuk atau dibagi menjadi beberapa bagian. Ada beberapa bagian, yaitu kaidah perubahan kata kerja, kaidah perubahan kata benda, dan kaidah perubahan kata sifat. Kaidah-kaidah tersebut itu dipelajari secara bertahap, mulai dari yang paling dasar atau paling mudah hingga yang paling kompleks atau yang lebih rumit lagi. Dengan mempelajari buku Amsilah Tasrifiyah ini, para pelajar bahasa Arab akan dapat memahami perubahan bentuk kata dengan mudah dan cepat. Ini adalah buku yang saya maksud. Di sini saya menggunakan buku saya semasa SMA. Jadi agak usang ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan buku ini. Saya lihat ya, Amsilah Tasrifiyah, buku ini ya. Saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Jadi, buku Amsilah Tasrifiyah itu adalah buku yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Maksum bin Ali. Nah, diterbitkan pada tahun 1923 atau 1923. Buku Amsilah Tasrifiyah itu merupakan salah satu buku dasar yang wajib dipelajari oleh para pelajar bahasa Arab. Nah, buku ini itu membahas seperti yang tadi saya jelaskan, kaidah-kaidah perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Nah, buku yang tadi atau buku Amsilah Tasrifiyah itu dibagi menjadi dua bagian. Nah, bagian yang pertama itu ada tentang kaidah perubahan kata kerja. Buku ini terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada membahas tentang kaidah perubahan kata kerja, dan yang kedua membahas tentang kaidah perubahan kata benda dan kata sifat yang nanti akan kita bahas contohnya. Baiklah, buku Amsilah Tasrifiyah ini ditulis dengan bahasa yang cukup sederhana sehingga kita sebagai pemula pun bisa memahaminya. Nah, buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh yang relatif jelas ya untuk kita. Baiklah, secara keseluruhan, buku Amsilah Tasrifiyah ini merupakan buku yang sangat bagus untuk para pelajar bahasa Arab. Buku ini dapat membantu para pelajar untuk memahami perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab dengan mudah dan cepat. Untuk mempelajari buku Amsilah Tasrifiyah ini, kita perlu memahami beberapa istilah dasar yang sering kita gunakan dalam buku tersebut. Mungkin yang pertama itu ada wazan. Apa itu wazan? Wazan adalah bentuk dasar dari sebuah kata. Nah, wazan ini terdiri dari huruf-huruf yang membentuk suatu kata tersebut. Nah, kemudian ada fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, fi'il ini dapat diartikan sebagai perbuatan, keadaan, atau sifat. Nah, yang selanjutnya ada isim. Isim itu adalah kata benda dalam bahasa Arab. Isim itu dapat diartikan sebagai orang, benda, tempat, waktu, atau keadaan. Nah, selain wazan, fi'il, dan isim, itu ada beberapa istilah lain yang sering kita gunakan dalam buku Amsilah Tasrifiyah tersebut. Nah, ada yang pertama, yaitu ada harf. Nah, harf itu adalah huruf yang membentuk kata. Ada harf jar atau huruf yang digunakan untuk menjarkan atau kasroh ya, dan mengkasrohkan suatu kata benda. Nah, kalau harf nasab itu adalah huruf yang digunakan untuk menasobkan kata benda atau kata kerja. Nah, harf jazm itu adalah huruf yang digunakan untuk menjazmkan kata benda atau kata kerja. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Nah, kemudian ada harf amil adalah huruf yang mengubah bentuk kata tersebut. Ada amil nasab, contohnya nanti akan kita bahas juga.
Untuk contoh kaidah perubahan kata dalam amsilah tasrifiyah itu, yang pertama ada kaidah perubahan kata kerja. Contohnya, yang pertama adalah kata yaktubu yang merupakan fi'il mudhari yang bisa diartikan dengan menulis dalam masa sekarang atau masa yang akan datang. Kemudian dalam fi'il madinya itu adalah kataba yang artinya menulis tapi di masa yang lampau. Nah, untuk fi'il mudhari majhulnya itu ada yuktabu yang artinya ditulis. Kemudian ada fi'il madhi majhulnya yaitu kutiba atau yang ditulis. Kaidah perubahan kata benda pun juga ada. Apa itu contohnya? Kita ambil dari kata yang kataba tadi yaitu al-katibu atau isim fa'il yang artinya yaitu penulis, dan ada isim maf'ulnya yaitu al-maktub atau yang ditulis. Kemudian ada isim fa'il al-muta'addi yaitu al-katibun atau para penulis. Kemudian ada isim maf'ul al-muta'addi yaitu al-maktubun yaitu artinya yang ditulis. Oke, dengan menghafal amsilah tasrifiyah ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Contohnya apa nih? Yang pertama itu membantu kita untuk memahami perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Yang kedua itu ada membantu kita untuk menyusun kalimat bahasa Arab dengan benar dan tepat, dan dengan cepat dan tepat. Yang selanjutnya ada, dia juga membantu kita untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab secara keseluruhan. Ada beberapa tips nih dari kita untuk dapat kita lakukan untuk menghafal amsilah tasrifiyah. Yang pertama, kita harus paham dasar-dasar dari amsilah tasrifiyahnya terlebih dahulu, seperti wazennya atau asal katanya. Kemudian ada lakukan juga latihan atau kita menghafal untuk secara rutin ya, secara rutin. Kemudian ada dengan metode menghafal dengan sesuai kemampuan kita. Kita bisa memulai dari berbagai cara. Baiklah, di sini kita coba menghafal satu wazan dulu ya, yaitu fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Walaka maf'ulun uf'ala taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini adalah salah satu nada yang saya pakai kalau misalnya menghafal amsilah tasrifiyah ini ya. Kemudian ini untuk yang wazan fa'ala yaf'ulu. Tadi wazan adalah asal bentuk katanya. Kemudian untuk selanjutnya ada fa'ila yaf'ulu. Fa'ila yaf'ilu, maaf. Ada fa'ila yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Walaka maf'ulun if'ala taf'ain maf'ilun maf'ilun mif'alun. Ini contohnya dari wazan fa'ala yaf'ilu. Untuk selanjutnya dan seterusnya ya. Di sini kita coba ambil contoh dari yang tadi yang pertama fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan ya. Kita ambil dari kata nasoro yansuru nasron wa mansuron fahuwa nasirun. Walaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun binsurun. Bisa dimasukkan ya. Jadi wazan itu adalah asalnya. Tadi ada fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kemudian kata nasoro itu dimasukkan kepada wazan tersebut. Nasoro yansuru, mengikuti wazannya. Seperti itu ya. Untuk yang tadi itu adalah salah satu tasrif istilahi. Jadi mengandung dari fi'il madhi, fi'il isim, dan fi'il amr yang seperti itu. Kemudian untuk yang sekarang saya ingin memberitahu sedikit tentang tasrif lugawi. Jadi tasrif istilahi dan juga tasrif lugawi. Pada tasrif lugawi ini adalah domir-domir dari setiap katanya atau akhir katanya. Contohnya wazannya yaitu fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'altum fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altum fa'alna. Ini adalah contohnya dengan nada yang biasa saya pakai juga. Kalau misalnya kita ambil di dalam buku ini, buku amsilah tasrifiyah, kita ambil salah satunya yaitu ada nasoro juga, coba ya. Nasoro nasoro nasoru nasoros nasorota nasorna nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortuna nasortu nasorna. Itu adalah contoh dari tasrif lugawi. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa lanjut di lain kesempatan. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.